Saya ngomong bisa ya, baru percaya nggak dengan namanya sihir? Ini dulu, tadi jelaskan yang pertama. Tadi panjenengan mengatakan ini kan tadi masalah sihir, kalau ini kan tadi karena tidak taat. Jadi penyakit non medis ada 3. Yang pertama ain, yang kedua ketempelan, yang ketiga baru karena sihir. Nah, sihir sendiri ini. Tadi yang ketiga sihir ya? Yang ketiga tadi apa ya sebelum itu tadi? Belum ada. Tadi itu baru penyebabnya. Kalau ain itu karena pujian, kalau ketempelan itu karena 4 hal. Tempat, karena tempat, nasab, tidak taat, maksiat. Yang ketiga karena sihir. Nah, kalau penyakitnya sendiri itu ada 3. Ain, ketempelan, sihir. Oke, sihir itu yang kayak gimana? Sihir ini gini, saya jelaskan dulu. Tendensi hukumnya harus jelas dulu kalau berbicara ini. Sihir sendiri, ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sihir itu ada. Contohnya, di surat Al-Falaq An-Nas. Di sini baginda Rasulullah menjelaskan bahwa dulu Nabi saya, baginda Rasulullah, itu pernah disihir oleh seseorang Yahudi ketika itu. Beliau sakit begitu lama, terus akhirnya diobati kemana-mana nggak sembuh. Lalu ketika itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah, hai baginda Rasulullah, sebenarnya sakit yang kamu terima saat ini bukanlah penyakit medis, tapi penyakit non medis. Ada sebuah ikatan yang diikat, 11 ikatan di belakang rumahmu di bawah batu. Lalu ketika itu sahabat baginda Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat batu itu. Ketika diangkat ternyata benar. Di bawahnya itu ada sebuah ikatan. Kalau kita bilang bahasa Arabnya itu buhul, ikatan, khut, ikatan. Nah, ikatan itu ada 11. Ketika 11 ikatan itu, ketika itu sahabat-sahabat baginda Rasulullah melepaskan nggak ada yang bisa, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Lalu ketika itu malaikat Jibril menyampaikan ini loh, dilepaskan dengan menggunakan surat Al-Falaq An-Nas. Makanya surat Al-Falaq An-Nas itu ada 11 ayat karena ikatannya ada 11. Satu ayat dibaca, satu ikatan itu lepas. Nah, ini ada di dalam agama saya. Ada di dalam kitab suci saya begitu. Ini masalah tentang keyakinan tentunya. Tapi kalau di dalam semua kitab suci, ya sihir atau mukjizat itu semuanya pasti ada. Ya, pasti ada. Semua, jangankan di Al-Quran, di kitab suci saya. Terus kenapa nggak percaya? Saya tanya. Saya gini, ini yang beda yang melakukan. Iya. Kalau yang melakukan di kitab suci, itu kan tentu orang suci atau nabi atau misalnya Tuhan lah, yang kita tuhankan. Tentu kalau di zaman sekarang ini kan, Kang Samsudin itu sebagai siapa nih? Sebagai manusia orang biasa. Nah, pertanyaan saya ini adalah, apakah memang Kang Samsudin ini bisa ilmu sihir? Ini berbeda lagi tendensi hukumnya kalau berbicara seperti ini. Kalau yang ada di para nabi itu disebut dengan mukjizat. Kalau di para wali-wali Allah itu disebut dengan karomah. Kalau di tempat orang-orang biasa seperti kita ini, saya biasa ini disebut dengan maunah. Maunah itu diberikan kepada orang yang istiqomah. Kalau kita berbicara tentang istiqomah atau maunah itu siapapun bisa di situ. Tapi intinya di sini yang ingin saya sampaikan ke panjenengan bahwa intinya panjenengan percaya dengan sihir. Saya percaya dengan mukjizat. Saya tidak percaya dengan yang namanya magic sih. Tapi sihir percaya? Saya nggak bisa ngomong saya nggak percaya. Karena ini kan kita ngomongnya kepercayaan agama ya. Saya juga nggak mau protes ke sana. Nanti viral saya. Tapi sihir percaya? Aduh, saya nggak percaya. Sihir tidak percaya? Di dalam agama panjenengan ada yang menyatakan tentang sihir atau tidak? Ada, tapi sejujurnya saya tidak percaya. Ya, apalagi yang kayak misalnya santet, pelet dan lain sebagainya. Mungkin tadi kan bilang istiqomah. Berarti Kang Samsudin ngerasa Kang Samsudin istiqomah? Tidak begitu. Jadi sesuatu hal yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Saya tidak pernah menyatakan bahwa saya itu sakti loh. Saya malah sering menyatakan kalau saya itu nggak bisa apa-apa loh. Oke. Kalau nggak sakti kayak gini. Berarti Kang Samsudin mampu? Tidak. Kalau nggak mampu, kenapa bisa melakukan hal-hal seperti itu? Contoh, kita sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Kita kuat karena dikuatkan Allah. Kita bisa melihat ini pun kalau dari segi agama karena dilihatkan oleh Allah. Ketika kita bisa melakukan sesuatu itu bukan atas dasar kemampuan kita, tapi Allah yang maha mampu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Sorry, saya nggak sependapat. Contoh ya, dia ada paku ya. Kang Samsudin bisa ngeluarin dia ya. Saya nggak bisa loh. Nah, ini berarti Kang Samsudin mampu dong? Tidak. Saya tidak. Gini, di dalam pelajaran agama kita ada doa-doa yang bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, ketika kita mendoakan seseorang, ini contohnya begini. Ketika ada orang yang datang, minta didoakan ke kita, lalu kita doakan. Lalu ketika itu orang itu keluar paku, apakah karena kita mampu? Tidak, sayang. Itu karena kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Tapi melalui perantara dari Kang Samsudin. Dengan doa. Perantara dengan doa. Kalau saya itu ya
seserah yang di sana saja, kan begitu gitu. maksudnya. Jadi ini yang perlu dipahami, nggih. Bukan karena kemampuan kita atau bukan atas dasar kekuatan kita, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang artinya dengan doa yang sama, orang lain melakukan pun akan menghasilkan hal yang sama. Tidak sayang, beda lagi. Di dalam doa itu ada kafiah-kafiahnya. Doa itu ada yang perlu untuk diriyadhohi, ada yang perlu untuk dipuasai, ada yang perlu untuk ditirakati di situ. Contoh, saya mengamalkan Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalil. Di situ harus dipuasai selama 5 tahun. Nanti ketika sudah dipuasai, barulah di situ nanti bisa menimbulkan yang namanya maunah. Tapi ini juga atas dasar kehendak Allah, bukan atas dasar diri kita. Begitu. Banyak yang datang. Sudah berapa lama praktek? Saya dari tahun 2020. 2020. Oh, siap. Baru 2020, 2 tahun 3 tahun berarti? Iya, 3 tahunan. Siapa aja sih yang datang ke Kang Samsudin? Pasien-pasiennya yang kayak gimana sih? Bahkan saya pernah nangani dokter. Wah, bagus. Kayak gimana sih, Pak? Ada videonya ketika saya melakukan pengobatan di rumah sakit di Pamekasan. Rumah sakit terbesar di Pamekasan. Oke. Dan yang mengundang saya itu yang punya rumah sakit. Satu poin yang perlu diketahui bahwa saya tidak pernah mau diundang orang sakit di rumah sakit. Sebab apa? Saya sangat menghormati profesi dokter. Thank you. Itu yang pertama. Jadi saya tidak mau melangkahi lah. Seperti seolah-olah saya itu datang ke rumah orang tapi tidak yang punya rumah yang mengundang. Tapi ketika di video saya, yang kalau sama lihat di channel Padepokan ada pembersihan rumah di rumah sakit Pamekasan. Itu yang mengundang yang punya rumah. Jadi yang punya rumah ini mempunyai pemikiran yang sangat-sangat di luar dari kenalaran. Seperti contoh sering ada kursi yang berjalan sendiri, sering melihat penampakan, dan ada perasaan was-was, takut luar biasa. Nah, ketika seperti ini, kita pengobatannya dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, kita obati dulu secara non-medisnya atau fisikisnya, pikirannya dulu. Kita tenangkan. Panjenengan harus lebih berpasrah kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Dengan cara bagaimana? Dzikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, non-medisnya. Non-medisnya itu gangguan gaibnya. Kalian percaya gaib enggak? Enggak. Oh, karena gini, hidup itu ada 2, ada nyata, ada gaib, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada nyata, ada gaib. Itu kalau di dalam agama saya. Sampai di sana saya enggak. Sampai di sana saya sependapat semuanya. Siap. Sampai di sana saya pendapat. Berarti semuanya. Yakin tentang gaib? Yakin tidak yakin? Saya masih bilang saya sependapat. Siap. Karena kayak gini. Saya bisa jelaskan segala sesuatunya itu melalui ilmiah pun juga bisa. Tapi menurut saya tidak ada yang salah di sana. Tapi yang saya lihat di video YouTube ini kan Kang Samsudin mengambil paku dari kepala. Ya. Mengambil, terus ada satu lagi video yang menurut saya sangat menarik perhatian saya. Kita buka aja sama-sama. Mungkin ini video yang sangat-sangat, ini sekalian tanya ya, ini Kang Samsudin bukan ya? Ini. Allahu Akbar. Ini siapa? Allahu Akbar. Iya, itu saya. Boleh ditunjukkan di sana videonya? Nanti bisa diputarin. Siap. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya. Allahumma salli ala Kang Samsudin bisa melakukannya? Bisa. Sangat-sangat bisa. Mampu artinya? Ini kan ada tata caranya, ada doa-doanya yang dilakukan di situ. Ada doa-doanya. Siap. Dan ini diajarkan atau bisa sendiri atau kayak gimana? Atau tentu ada kitabnya. Kalau kita di pesantren itu ada kitab Samsul Ma'arif Kubro, ada kitab Al-Awfaq, ada kitab Al-Azhar. Di situ menerangkan tentang bagaimana cara mendoakan seseorang. Oke, jadi ambil jin dari penyakit orang, jadi orang itu kemasukan jin atau kayak gimana? Ini bahasanya harus sesuai dengan tendensi ilmunya ya. Oke, kayak gimana? Kalau kita nanti berbicara tidak sesuai tendensi hukumnya, nanti salah kaprah lagi di masyarakat. Oke, pasiennya dulu deh. Keluhan pasiennya apa sih? Iya. Keluhannya pasien ini beliau sebenarnya di video itu beliau sudah berobat selama 23 tahun penyakitnya. Penyakitnya ini menurut dokter ya, ini dari segi ilmiahnya. Tadi kalau berbicara tentang ilmu ini harus sesuai tendensi hukumnya. Ada secara ilmiah, ada secara goibiah, ada secara agama. Sebenarnya kalau ini dibenturkan nggak akan nyambung. Karena yang tentang goib ini dipercaya, diyakini. Kalau masalah sains atau kedokteran itu dipelajari. Sebenarnya sangat berbeda tendensi hukumnya. Tetapi karena menanyakan tentang masalah ini, maka saya jelaskan. Beliau ini sudah berobat ke dokter ketika itu. Saya bisa menghadirkan foto ronsennya. Itu ronsen ibu ini? Ada, iya. Betul ronsennya beliau ini. Ini ibu ini yang ronsen tadi. Coba lihat, saya pastikan dulu. Bisa bicara baik-baik dengan saya. Bicara baik-baik dengan saya. Bukan. Saya tegaskan kalau itu bukan. Bukan ya. Karena kalau dari sini keluhannya di dada. Siap.
Benar ya? Siap. Berarti apa? Sesak napas atau bagaimana? Beliau mempunyai penyakit kanker payudara. Kanker payudara. Oke. Nah, ketika seperti ini kan pengobatannya kita dengan menggunakan 3 metode. Beliau ini kenapa mempunyai sakit kanker payudara? Menurut kita itu karena fisikisnya sering marah kepada suaminya. Sehingga dari marah tadi itulah menimbulkan gangguan gaib, masuknya gangguan jin saka. Tahu dari mana tuh? Tentu itu ada ilmunya lagi, kalau dibahas lebih panjang lagi. Begini, ketika seseorang mengalami gangguan non medis itu ada tanda-tandanya. Nggak, tahu, saya spesifik aja. Ya. Tahu dari mana kanker payudara disebabkan karena marah-marah dengan suami. Nah, ini karena beliau mengalami gangguan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begini, seseorang yang mengalami gangguan non medis itu ada 3 tandanya: sering marah, gelisah, sakit hati, dan sering ada perasaan ingin bunuh diri. Sambil saya paham. Siap. Apa yang disebutkan tadi dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu. Pertanyaan saya adalah, dari mana Kang Samsudin tahu bahwa dia marah-marah dengan suami, terus menjadi kanker? Siap. Sedangkan seorang dokter aja, kita nggak bisa vonis loh. Siap. Penyebab kanker, kalau ditanya dengan saya, pasien tersebut datang dengan saya, apa penyebab kankernya? Saya nggak tahu. Iya. Bisa jadi rokok, bisa jadi alkohol, bisa jadi jadi. Siap. Tapi Kang Samsudin tadi kan langsung bilang, karena marah-marah dengan suami ya. Nah, dan abis itu kan harus dijelasin nih. Tahu dari mana? Setelah itu lompat lagi, jin saka. Siap. Ya kan? Siap. Dasarnya dari mana nih? Dari diagnosis, tanda-tandanya tadi. Jadi seseorang itu mengalami suatu penyakit, tentu kita harus diagnosis dulu tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya bukan. Dari tanda-tandanya yang beliau sampaikan kepada saya. Jadi kenapa panjenengan sakit seperti ini? Dari awalnya sering marah-marah. Dari sering marah-marah menyebabkan jengkel. Dari jengkel akhirnya menimbulkan gangguan jin masuk ke dalam tubuh. Tapi kan belum pasti. Ya itu makanya diagnosa tadi. Tapi kan banyak yang marah-marah juga dengan suaminya nggak jadi kanker. Tapi kan nggak punya penyakit kanker. Nah iya, makanya kalau punya penyakit kanker berarti kita lihat dari diagnosisnya karena itu. Berarti kalau sering marah-marah dengan suami dapat menyebabkan kanker. Iya. Oke. Itu dari segi ilmu hikmahnya ya. Oke, saya iyakan dulu ya. Karena ini dari segi ilmu hikmahnya. Terus apa hubungannya dengan jin saka? Iya, begini. Sesuatu non medis bisa masuk ke dalam diri kita itu tidak dengan kita lagi nyantai, ketawa-ketawa, bahagia, terus tiba-tiba orang itu kerasukan atau mempunyai penyakit gangguan saka tadi, tidak. Tapi ada sebab-sebabnya. Contoh, pikirannya yang selalu marah tadi, tidak ikhlas dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya, dia tidak terima dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Ini menimbulkan beban psikis, akhirnya masuklah gangguan non medis ke dalam dirinya. Dalam berupa jin? Iya. Jin itu ada? Ada. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syudurin nasi minal jin waswas. Ini di dalam agama saya. Makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Gitu. Itu yang harus dijelaskan. Saya nggak mau bantah. Kalau saya sudah ada di agama, saya nggak mau bantah. Cuma Kang Samsudin kan pindahkan. Siap. Benar itu ya? Settingan nggak? Kalau saya jujur, saya siap untuk menghadirkan orangnya. Untuk khusus pengobatan ini tidak ada settingannya. Tapi kan itu karyawan sampean. Mana? Yang mana? Yang tadi. Yang diobati bukan, sayang. Yang diobati memang bukan. Bukan, itu orang datang. Siap. Yang diobati memang bukan. Siap. Tapi yang dimasukin jin berikutnya kan adalah karyawan. Tidak semuanya, sayang. Saman hanya mengambil satu video. Di situ ada 2000 video. Ini kan bertanya. Oh, siap. Saya bukan menuduh. Iya, siap. Saya itu bertanya. Siap. Wajar dong kalau saya awam kan saya bilang, jangan-jangan suruhan aja. Begitu. Kayak gitu. Tapi ketika melihat suatu permasalahan harus secara kafah, sayang. Tidak bisa hanya sepotong. Makanya saya bertanya. Siap. Kan bisa jadi saya bilang kan bisa jadi itu saya bisa dong, bisa kan kayak gitu. Mantap. Wajar dong kalau misalnya nonton kayak gitu punya. Siap, mantap. Pertanyaannya settingan atau enggak? Saya jawab tidak. 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 Bisa nggak? Kalau di sini adakah jin atau hantu atau setan atau apa kayak gitu punya? Nah, itu yang perlu. Yang bisa dibuktikan di depan mata saya, pindahkan ke orang lain. Nah, inilah. Bersedia? Bersedia? Gaji naik. Boleh saya jelaskan? Boleh. Nah, inilah pentingnya kita memahami suatu perkara sesuai dengan hukumnya. Ketika seseorang mengalami kesurupan, tentu harus ada tanda-tandanya dulu. Atau paling tidak ada penyebab-penyebabnya. Bagaimana contoh? Ketika seseorang tidak melakukan apa-apa kesurupan, mungkin atau tidak? Tidak melakukan apa-apa kesurupan. Lalu kesurupan, bisa nggak? Makanya saya katakan sebab dan akibat itu pasti ada. Seseorang yang selalu marah, gelisah, was-was, pada akhirnya apa? Kesurupan.
beliau kira-kira beliau sering marah-marah nggak? Sering was-was nggak? Ingin bunuh diri nggak? Kan begitu masalahnya. Jadi yang seperti apa nih yang bisa dimasukin? Makanya saya katakan ketika ingin melakukan sesuatu itu harus pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Nah, yang bisa dilakukan sesuatu itu tentu harus pada letak kejadiannya, pada letak tempatnya. Bagaimana ketika panjenengan menginginkan melihat sesuatu rumah terbakar, kalau tidak ada rumah yang terbakar? Oke, kalau kayak gitu caranya nggak akan bisa dibuktikan dong. Makanya ilmu gaib itu untuk dipercayai, bukan untuk dibuktikan. Oh, bukan untuk dibuktikan. Sama sekali tidak. Tapi ini kan, sudah salah kaprah. Begini, saya jelaskan dulu. Bagaimana ketika seorang percaya adanya jin, suruh membutuhkan jin. Atau panjenengan orang Katolik percaya malaikat lah ya. Coba tunjukkan malaikat kepada saya. Beliau bisa nggak? Kira-kira. Apa nggak itu malah menimbulkan kekafiran? Saya percaya tentang hari akhir? Percaya nanti tentang surga dan neraka? Apa kita suruh membuktikan surga dan neraka itu? Kalau seperti itu, berarti saya juga bisa dong. Bagaimana? Saya juga bisa, saya bilang, di tubuh Bapak ini ada sesuatu hantu, ya siluman tupai di dalamnya. Dia bilang, aku nggak percaya. Nggak bisa kalau nggak percaya seperti itu punya. Soalnya yang kayak gini punya nggak bisa dibuktikan seperti itu. Kan kita kan ada pembuktian dong semuanya pasti. Nah, ada pembuktian yang bisa ditunjukkan. Kalau nggak bisa ilmiah nggak apa-apa. Contohnya kayak gini. Kang Samsudin bisa mindahkan sesuatu atau bisa memindahkan jin atau memanggil hantu atau apa. Ya wajar dong saya bilang ini tolong. Bisikkan jin, jatuhkan. Kalau bisa dijatuhkan, tentu saya akan percaya. Ya kan? Kalau misalnya bilang, oh nggak bisa aku kayak gitu, ya wajar dong sebagai manusia awam, saya jadi nggak percaya. Ya kan? Tentu kayak tadi kan pikiran saya kan kritis. Kalau orang lain mungkin bisa percaya, pindahin jin kayak gitu, wah luar biasa. Kalau saya ngelihatnya settingan. Dan mohon maaf, bukan hanya saya. Kalau baca komen, semuanya kayak gitu semua. Makanya itu saya senang untuk datang di sini. Apalagi yang memanggil saya seorang dokter di situ. Di sini biar lebih jelas. Ketika seseorang satu background-nya pesulap, yang menggunakan trik untuk hiburan, lalu mengomentari seorang al-hikmah, ini nggak nyambung. Betul. Kayak kamu itu semuanya seorang petani, lalu kamu mengomentari seorang dokter, nyambung nggak kira-kira? Masa iya Pak perut orang dibedel, kayak gimana sih bedel? Itu kan nggak mungkin kan, karena nggak sesuai dengan keilmuannya, itu berbeda. Saya setuju, bukan saya belain pesulap merah. Saya setuju sebenarnya apa yang dilakukan dia itu tidak berhak mengomentari Gus Samsudin. Saya setuju. Kalau dari segi agama, tapi kalau dari segi trik yang dibukanya, menurut saya sih sah-sah saja. Apalagi kalau di dalam itu benar ada triknya. Dan apakah balik lagi saya nih? Apakah apa yang dilakukan Gus Samsudin atau Kang Samsudin itu selama praktek ada nggak triknya? Iya. Di dunia hiburan tentu ada entertain-nya ya. Tapi kalau khusus untuk pengobatan, saya katakan saya tidak pernah menggunakan trik. Contoh, saya jelaskan dulu sedikit ya. Di sini ada seorang dokter ya. Tentu kalau kalian dokter harus bisa menjelaskan secara kedokterannya. Ya, sesuai ilmunya. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ketika seseorang datang kepada saya, lalu ketika saya doakan, bukan berarti saya bisa mengeluarkan paku, bukan ya. Orang itu datang ke saya, lalu saya doakan. Saya selalu berkata kalau masalah yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita di sini hanya sama-sama berdoa. Dengan kasih sayang Tuhan, dengan ar-Rahman ar-Rahimnya Tuhan, kita minta untuk disembuhkan. Kita berdoa. Lalu ketika itu orang itu muntah paku. Nah ketika beliau muntah paku, beliau membawa surat rongsen dari saya. Ini dari rumah sakit ISKA. Saya bisa menghadirkan dokternya kepada saya. Nah di rongsen ini ada 9 buku rongsenan saya bawa. Ada rongsen yang paku itu di dalam lehernya. Apa mungkin orang mau masang trik di sininya? Terus di dalam ususnya. Ada juga yang ada di dalam kepalanya. Nah, ketika saya doakan keluar paku-pakunya itu. Ini ada buku ronsen paku-pakunya. Siap. Oke, ini kita lompat. Tapi saya komentarin ini dulu ya. Jadi pasien ini datang ada paku. Ini, tapi ini ronsen kaki ya? Iya. Ini ronsen kaki, mohon maaf pasien yang saya sebutkan, jadi saya nggak membongkar rahasia, tapi dibawa oleh Kang Samsudin. Tapi ini memang ada kayak logam di sini ya. Nah terus pasien ini kalau saya lihat di YouTube Kang Samsudin, itu dia muntahkan. Didoakan dimuntahkan. Berarti keluarnya dari pencernaan dong, bukan dari kaki. Iya, ini satu ronsen yang bawa sayang. Ada besok kalau saya diundang di sini lagi, akan saya bawa 7 di orang tersebut? Iya, di satu orang ini. Jadi di badannya ada kukunya. Bahkan yang mencabut itu bukan saya, bukan kru saya, tapi anak dan tetangganya. Dan yang di kaki dicabut nggak? Dicabut.
Dicabut juga? Cabut. Cabutnya manual atau doa keluar sendiri? Ketika didoakan itu keluar pertama keluar darah dulu, terus setelah itu dicabut satu persatu. Cabut. Jadi cabut manual Iya. satu persatu. Iya. Kayak gitu punya. Terus tapi yang muntahnya itu karena doa. Iya. Oke. Saya percaya dulu. Siap. Ya, karena ini cerita dan saya nggak bisa buktikan Ada foto, bahwa ini trik kan. Kalau ini bagaimana? Tentang penjelasan paku di dalam tubuhnya seperti ini. Gini, Kang Samsudin. Siap. Saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini punya. Oh, siap. Kalau siap. percaya, tolong kirimkan saya santet. Saya siap untuk disantet. Saya tak percaya. Siap. Jujur aja saya bilang. Kalau penjelasan kenapa di kaki orang ada paku, di lambung orang ada paku, Siap. itu memang karena ada beberapa psikologis orang yang punya kelainan jiwa atau Siap. punya gangguan jiwa, itu Siap. bisa memasukkan paku sendiri. Siap. Ya, ada yang dinamakan kalau kejiwaan ini ada banyak. Nah, Siap. kita di kedokteran ini bergerak banget ilmunya. Jadi Siap. ada yang memang makan paku, ada Siap. yang makan sesuatu hal yang nggak boleh dimakan. Siap. Kelainan seksual aja ada banyak banget. Siap. Karena ini memang ada gangguan jiwa ke arah sana. Siap. Ya, saya nggak lihat pasiennya, saya nggak tahu dan ini nggak diperiksa. Iya. Ya, jadi saya hanya melihat gambar. Siap. Kalau dilihat gambar memang benar ini ada paku. Siap. Tapi kalau kita anamnesis lebih dalam, dan saya percaya banget dengan ilmiah, Siap. karena yang kayak gini punya sampai dunia barat, ujung-ujungnya saya diketawain. Tentu kalau dunia barat setelah dianamnesis nanti katanya, wah ini jenengan nih salah. Ini orang gangguan jiwa, Iya. dia masukin sendiri pakai ya. Saya kan jadinya Iya. nggak bisa ngomong kayak Iya. gitu punya. Tapi saya juga tidak mau menampik karena saya nggak melihat pasien langsung dan Siap. tidak meriksa pasien langsung. Siap. Saya balik ke pertanyaan sebelum kita bahas ini. Siap. Apakah Kang Samsudin pernah melakukan trik untuk bukan di pengobatannya ini, Iya. tapi untuk membuat video baik Siap. YouTube ataupun mempromosikan? Siap. Saya jelaskan dengan tegas di sini ya, bahwa semua ilmu yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Tetapi ilmu itu ada. Contoh, ketika panjenengan tadi menanyakan tentang bagaimana caranya seseorang itu membuat kesurupan. Itu ada tata caranya, ada ilmunya. Tentu semuanya perlu disetting. Tapi ilmu itu ada, bukan tidak ada. Oke, Contoh. spesifik aja. Siap. Berarti tadi ada ngomongin hiburan. Iya. Berarti ada dong triknya. Yang namanya hiburan itu perlu untuk Sebagai nilai disetting. plusnya ya. Nah, disitulah. Sebagai nilai Tapi plus. begini sayang, saya jelaskan. Sana kreator YouTube, saya kreator YouTube. Paham. Karena saya mengatakan edukasi, saya juga edukasi. Betul. Tentu ketika edukasi, sampai tunjukkanlah kreativitas kita yang bagus, yang baik. Jangan menjatuhkan orang lain. Saya sama sekali tidak pernah menyebutkan nama orang, menjatuhkan nama orang. Artinya, Kalau saya salah, silahkan dilaporkan ke artinya polisi. yang saya tangkap adalah, Siap. oke, ada trik, tapi tujuan aku nggak jahat. Tujuan aku untuk pengobatan. Kalau semacam Tujuan aku untuk membuat orang lain lebih percaya. ini saya bantah. Oke. Karena ini nanti menjadi problem. Kenapa kalau dikatakan trik benar-benar terjadi? Tentu bukan trik. Kalau semuanya itu tidak terjadi, tentu saya akan mengatakan trik. Contohnya kalau trik Ya. itu kayak gini ya. Siap. Saya pindahkan, ini sakit ya. Ya. Saya pindahkan, jinnya ke sana. Terus karyawan saya teriak-teriak ya. Iya. Tapi tujuan saya baik. Tujuan saya itu adalah membuat dia, karena dia ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, membuat dia tenang. Iya. Itu tujuan baik saya. Iya. Ya, kecuali kalau tujuan jahat itu adalah kita mau nipu. Siap. Ya, kita mau nipu nih. Kalau mau nipu, ini bohong, kok pura-pura aja ya. Ini juga sama, pura-pura juga nih. Iya. Ini sama-sama pura-pura nih. Iya. Tapi judulnya itu berbeda karena Iya. adalah what lie kita ngomong. Siap. Jadi Siap. kalau dokter itu bilang, gimana dok, saya sakit apa dok? Nggak apa-apa, nggak sakit apa-apa, what lie. Siap. Kebohongan putih kita ngomongnya Siap, seperti siap, itu punya. siap, Nah, siap. itu yang sampean lakukan? Tidak. 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 Jadi no trick. No. Ngambil paku dari kepala, no trick. No. No trick. Memang ada paku di sini. Ada beberapa hal yang terjadi ini perlu dipahami juga ya. Saya tidak mengambil paku. Oke. Saya tidak mengambil paku. Iya. Nanti kalau semuanya saya suruh mengambil paku di sana, ya tentu saya tidak bisa gitu loh. Ini ada asbabun nuzulnya, ada kejadiannya. Ketika kita berdoa lalu keluar itu, bukan kita melakukan itu, begitu. Ini berarti salah, pemahaman salah.